Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Angelasa Putri dengan NIM akhiran 001. Di sini saya akan membuat mengenai tugas dari Skada sendiri, yaitu mengenai InTouch, Wonderwall InTouch. Untuk membuatnya, pertama kali kita buat pada Microsoft Access, di mana kita menginputkan di sini nomor 001 sesuai NIM akhiran saya dan waktu, setelah itu suhu. Di mana untuk nomor sendiri, untuk type-nya kita menggunakan nomor, dan untuk waktu kita menggunakan teks. Untuk suhu sendiri kita menggunakan nomor. Dan setelah itu, setelah kita membuat seperti ini, ketika kita memencet nomor, pada nomor ini kita klik primary key. Setelah itu kita save di sini sesuai keinginan kita, namanya yaitu Skadaku, dimana sebelumnya jika kita tidak ingin mengulang kesalahan, maksud saya agar tidak lupa, maka sebelumnya saya menulis nama-nama yang telah dikerjakan tadi. Skadaku ini merupakan nama tabel dari Microsoft Access di sini. Setelah kita membuat pada Microsoft Access, selanjutnya kita mengklik Save As. Dan pada Save As ini kita juga ingat-ingat di mana kita menyimpannya, di mana di sini saya menyimpan pada file dokumen. Setelah itu langsung ke InTouch-nya sendiri. Sebelumnya kita pergi ke ODBC 32 bit. Dimana di sini juga kita men-setting klik Add. Selanjutnya kita pilih Microsoft Access Driver dengan format MDB ACCDB, di mana ini sesuai dengan Microsoft Access yang telah saya gunakan, yaitu Microsoft Access 2016. Setelah itu klik Finish. Selanjutnya kita menginputkan data short name atau DSN, di mana DSN-nya sendiri ini saya menggunakan Skada Febriana. Setelah itu klik OK, dan nanti akan muncul di mana letak kita menyimpan Microsoft Access-nya tersebut. Setelah itu, setelah kita sudah men-setting pada ODBC, langsung saja kita pergi ke InTouch-nya. Dimana pada InTouch sendiri, untuk membuat seperti ini, kita klik New Windows. Setelah itu kita beri nama sesuai keinginan kita. Saya memberi nama Skadami. Selanjutnya klik OK, dan nanti akan muncul seperti ini, rangkaian seperti ini. Untuk membuat tampilan seperti ini, kita pergi ke button. Setelah itu kita taruh sini. Kita membuat button 2, yaitu untuk connect dan disconnect. Untuk tampilan seperti ini, kita pergi ke wizard, di mana klik sliders, selanjutnya pilih vertical slider. Dan untuk ini merupakan connection ID, dan ini result kode, dan untuk ini errornya. Setelah itu
sebelumnya kita menggunakan atau membuat teknik dictionary. Pada teknik dictionary ini difungsikan untuk programnya sendiri. Di sini saya sudah membuat yaitu connection ID, dimana untuk tulisannya itu seperti ini. Untuk connection ID ini kita tulis di sini agar tidak lupa nantinya kita tulis connection ID. Selanjutnya untuk saya juga membuat error message, lalu result code dan W nomor 001 sesuai pada tabel yang ada pada Microsoft Access, dan W suhu selanjutnya yaitu W waktu. Lalu klik OK. Dimana untuk membuat semua program tadi kita klik new. Setelah itu tulis sesuai apa yang kita inginkan seperti connection ID, result kode, error message, W nomor, W suhu, dan W waktu. Setelah itu kita pilih type-nya, dimana untuk connection ID type-nya itu menggunakan memori integer, dan untuk result code juga menggunakan memori integer. Kalau error message itu menggunakan memori message. Dan untuk W nomor, W suhu itu menggunakan memori integer, sedangkan W waktu itu menggunakan memori message. Setelah kita membuat tag name-nya, langsung saja kita pergi ke SQL Access, dimana pada SQL Access ini kita klik pin list. Untuk pin listnya sendiri, pertama kita menginputkan pin list name, dimana pin list name pada rangkaian ini saya menggunakan nama skadaku. Setelah itu kita tulis di sini skadaku untuk pin list agar tidak lupa nantinya. Lanjut, untuk menginputkan tag name-nya sesuai kolom name pada Microsoft Access tadi, dimana untuk tag name-nya yang telah saya buat yaitu W nomor 001. Selanjutnya kita klik kolom number sesuai pada Microsoft Access di sini, penamaannya dan penulisannya yaitu nomor 001. Selanjutnya klik item, lalu klik lagi W suhu. Setelah itu kita kolom name-nya kita ganti suhu, dan W waktu kita ganti waktu. Setelah itu kita pergi ke connect, dimana untuk pengaturannya sendiri kita pilih action. Selanjutnya kita inputkan program seperti ini, dimana untuk DSN-nya sendiri seperti yang tadi, agar kita memudahkan untuk mengingat, sudah saya tulis, dimana DSN-nya tadi saya menggunakan Skada Febriana. Langsung saja klik OK, seperti itu. Lalu pada disconnect sendiri kita juga menggunakan action. Untuk programnya sendiri itu seperti ini. Dan di sini juga tertulis connection ID, di mana connection ID ini juga harus sama pada yang sudah kita buat pada tag name tadi. Dan kita pergi ke slider, dimana untuk tag name-nya sendiri kita ganti W suhu. Selanjutnya kita merubah pada ini connection ID, kita pilih analog dan kita konekkan sebagai connection ID. Selanjutnya kita pilih di sini sebagai analog juga, pilih result code. Dan di sini kita ubah sebagai string. String ini difungsikan sebagai error message.
Setelah itu kita pergi ke data change, dimana pada data change ini kita inputkan program seperti ini, dimana ini merupakan connection ID, ini merupakan tag name yang telah saya buat tadi. Dan untuk skadaku ini merupakan nama dari tabel pada Microsoft Access, dan untuk skada Q ini merupakan nama dari bin list yang telah kita buat tadi. Untuk error message-nya kita sesuaikan pada tag name yang telah dibuat, dan untuk ini W nomor 001 juga seperti itu. Selanjutnya kita klik OK. Langsung saja kita runtime. Sebelum kita runtime, kita meng-close aplikasi Microsoft Access. Selanjutnya kita runtime. Untuk tampilannya seperti ini. Ini merupakan hasil dari rangkaian setelah saya runtime, dimana ketika saya mengklik connect, maka di sini tertulis angka 10, dimana angka 10 ini merupakan berapa kali banyak saya mengconnect atau mengaktifkan rangkaian ini. Dan di sini juga tertulis pada errornya tidak ada error. Ketika saya mendiskonekkan, maka di sini tertulis invalid connection atau tidak terkonekkan. Ketika saya mengkonekkan lagi, maka di sini tertulis angka 12 yang artinya saya telah mengkonekkan sebanyak 12 kali. Dan ketika saya menurunkan suhu, menaikkan suhu sebesar 20, 40, 60, 80, dan 100, maka nanti pada Microsoft Access akan tertulis seperti itu. Dan ketika saya menurunkan 80, 60, 40, maka nanti juga tertulis pada Microsoft Access seperti itu. Mungkin kita lihat pada Microsoft Access. Di sini kemarin saya sudah mencoba pada jam 3, dan ini tadi kita coba pada jam 8.27. Setelah itu ini 8.30 tertulis seperti tadi. Ketika saya merubah suhunya, tertulis 100, 80, 75, 50, 85, seperti itu. Mungkin untuk project yang telah saya buat sudah sesuai, dan ini merupakan nomor, dan ini waktu, setelah itu ini suhu. Ini merupakan nomor 001, ini merupakan akhiran NIM dari saya sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.